Ada apa yang mengejutkan dari hidup kamu yang berbeda dari cerita yang Aku sama lah tuh tungnya dia. Aku pancing dia kayak, aduh gue mau mandi, lo mau ikut gak? Kalau misalnya masih bisa berdiri lagi tuh, gas lah. bener-bener udah gak mau lagi sama laki-laki? Enggak, udah gak mau lagi. Kalau kamunya kayak gitu, ntar anak kamu gimana? Ya emang. Oke, kita sebut saja Bigel. Susah banget namanya, Bigel. Bigel kali ini akan cerita di diare tentang pengalamannya. Tapi seperti biasa, disclaimer dulu ya guys. Kalau cerita ini bukan untuk ditiru, bukan untuk contoh, bukan untuk dilakukan, hanya diperdengarkan saja untuk sama-sama diambil pelajaran dan hikmah. Yang bagus-bagus kalian ambil, yang jelek-jelek kalian hempas. Dan cerita ini hanya untuk yang sudah menikah saja. Yang pelajar, yang mahasiswa, tolong di skip dulu video ini, bijak dalam menonton, dan kita akan dengarkan sama-sama apa sih ceritanya. Karena kamu kalau udah nyampe diare nih, akan jutaan orang yang akan menonton. Sudah siap? Siap. Untuk memberikan pengalaman hidup kamu seperti Siap. apa sih? Ada apa yang mengejutkan dari hidup kamu yang berbeda dari cerita yang kamu? Halo, aku kenalin dulu, nama aku Bigel. Sebenarnya sih aku cuma mau berbagi cerita ya, ceritain tentang pengalaman percintaan aku yang dimana aku dari awalnya aku kenal laki sampai aku tuh jadi kayak benci banget sama laki, kayak trauma aja gitu sama laki. Kenapa? Jadi tuh awal pertama kali aku kenal cinta itu kan aku kenal sama cowok mantan aku lah ya. Jadi tuh aku tuh kenal sama satu cowok itu sebenarnya karena kita kenal itu tuh di kayak organisasi gitu loh Kak. Organisasi di perkumpulan kampung kita gitu kan, ada kita ngediriin organisasi gitu. Akhirnya aku kenal dia lah di situ. Hari itu tuh pas banget aku ulang tahun, terus semua dalam satu grup itu semuanya ngucapin selamat ulang tahun untuk aku. Terus dia juga tuh, dia ngucapin aku di situ. Akhirnya kita berdua chatan lah, kenal lah di situ. Kan. Sebutnya namanya siapa? Sebut aja Bambang lah ya. Wah si Bambang. Sebutnya si Bambang lah ya. Nah dia tuh dia tuh orangnya tuh putih, tinggi, terus dewasa lah Kak dia. Di situ pertama kali aku kenal dia, terus kita emang sering karena ikut organisasi sama-sama, terus organisasi juga sering ngadain kegiatan, akhirnya sering lah kita ketemu di situ kan, sering duduk bareng, cerita-cerita bareng. Akhirnya dari situ dia chatan sama aku, chatan aku juga nyaman sama sikapnya dia kan, ajaklah dia aku pacaran tuh. Dia nembak aku lah tuh akhirnya secara langsung. Dia nembak aku, terus selang 2 hari kita pacaran, dia ngajak aku untuk ketemu kan, nongkrong tuh. Dia emang alasannya nongkrong, tapi nggak taunya aku dibawa lah ke kosannya dia ini. Di situ aku juga nggak tahu kalau emang di sana tuh dia udah sediain minuman kan. Nah sebenarnya emang biasa banget sih kayak mau ini, tapi emang di kosnya dia itu kan namanya juga kos laki kan Kak, jadi itu kayak aku rada tegang gitu dengan yang ramenya itu. Terus di situ juga harus masuk ke kosannya dia, harus ngumpet dari ibu kosnya dia itu kan. Kosannya nggak bebas Kak, paling sebenarnya sih bebas, tapi kalau untuk kayak datang buat main-main doang nggak apa-apa. Kalau sampai nginep tuh ibu kosnya suka kayak ini, risih mungkin. Udahlah akhirnya minum laku sama dia di kosannya dia kan, karena namanya juga kosan laki kan banyak banget laki-laki yang kayak main gitar atau apa gitu pas banget. Terus udah gitu? Ya udah kayak gitu kan, kita duduk. Awalnya emang kita tuh minumnya rame-rame Kak, sama temen-temennya dia juga, ada beberapa temennya juga, dia ada yang bawa perempuan juga, sama kayak dia bawa aku gitu nongkrong. Dari nggak lama temennya udah beberapa orang udah pulang, terus akhirnya sisa kita berdua lah. Tapi sedangkan situ botol minuman tuh masih 2 botol lagi, belum habis kan. Situ juga emang udah mulai kelingan juga sih aku, karena belum habis. Ya udahlah aku bilang ke dia habisin dulu lah baru gue pulang, kata gitu. Terus karena minum aku akhirnya kan di situ kan Kak, sebenarnya nggak sih, mungkin dia pemikirannya aku di situ karena dia pikir aku mulailah deket-deket aku kayak rayu
aku, dan itu first time-nya banget aku ngelakuin itu. Akhirnya dia cinta aku, terus aku juga malah sebaliknya nggak tahu ke dia. Akhirnya aku juga ya udah berdua, terus first kita berdua kan, juga dari first dia langsung kayak air aku, terus kayak tangannya udah mulai ke badan aku. Akhirnya dia aku, mulailah dari situ kan dia baju aku, terus akhirnya kayak dia langsung aku gitu. Dan posisinya di situ karena emang aku pertama kali, tapi yang anehnya itu padahal aku baru pertama kali ngelakuin hal kayak gini kan, tapi sebaliknya aku malah kayak nguasain permainan banget. Jadi kayak nggak tahu itu mungkin aku kebawa mabuk atau gimana, aku juga nggak tahu, nggak ngerti ya kan Kak. Tapi sebenarnya tuh aku sadar lagi ngelakuin hal itu. Sampai besok paginya pun kita selesai main kan, dia juga udah keluar tuh, terus aku nggak mau tidur gitu, emang nggak bisa tidur kan di situ posisinya. Aku ngajak dia cerita lah di situ. Nah, karena di situ udah mulai kan, aku juga yang ngerasain permainan banget. Akhirnya kita berdua sama-sama ini kan, terus dia mulailah tuh dia aku, terus kayaknya kaki aku berasa lollipop aja gitu aku dia sama dia dibuatnya. Kan itu posisinya udah sama-sama terus tuh Kak. Nah terus kan emang aku juga bingung kan, pertama kali aku ngelakuin kayak gitu aku emang nggak ngerti banget tuh. Karena dia masukin lah tuh dia ke aku kan. Dari situ aku jadi emang langsung dimasukin nggak ada aktu. Awalnya tuh emang dia nyuruh aku untuk ngisi barangnya dia itu kan, karena emang aku baru pertama kali banget ngelakuin hal kayak gini, aku kayak nolak gitu. Akhirnya pas kayak gitu dia masukin barangnya kayak gitu, terus dia main lah sama aku, terus dia kayak sambil nge-style itu. Akhirnya udahlah kan, abis dia gitu segala macam 6-9 lah dia ajakin aku 6-9 tuh kan. Itu aku diajarinnya lah sama dia bilang aku disuruh dia, terus dianya juga ngajarin kupu-kupu aku. Nah, awalnya tuh emang aku ngerasa kan, karena emang mungkin pertama kali banget ngerasain hal kayak gitu. Geli tuh, terus tapi mau tuh kayak aku ngerasa langsung kayak kayak gimana sih gitu, kayak jadi bulu-bulu aku jadi kayak berdiri gitu kan Kak. Aku langsung kayaknya dia bilang udah tenang, aman aja, lo gak bakal hamil. Dia ngomong kayak gitu kan. Iya, dia sambil ngomong kayak gitu tuh sambil main aku. Terus aku bilang, gue takutnya gimana nanti kalau misalnya ini. Udah gak apa-apa, tenang aja, lo gak bakal hamil. Gue lagi pun kalau lo gue tanggung jawab. Dia bilang kayak gitu. Emang pasti cuma cowok pasti bakal ngomong kayak gitu kan. Adalah akhirnya dari situ main, terus dia yang berdiri duluan, mungkin di situ dia udah ngakut banget kali, dia langsung keluar kan Kak. Terus udahlah aku bilang kan, karena udah selesai itu kan dia tumpahinnya di luar kan. Terus dia bilang tenang aja, gue nggak bakalan apa itu dia ngajarin aku ngedol, terus dia ngajarin aku 6-9, disuruh aku isi dia, terus dia juga ngisi aku kan. Terus akhirnya udah kan dia udah keluar nih Kak. Udah habis itu dia diajak aku abis bermain itu dia ngajak aku kan, mandilah aku sama dia nih kan. Udah di situ terus dia sabunin aku pun juga kayak gitu, aku nyabunin dia, terus aku badannya, terus aku sabunin lah tuh dia itu kan. Terus dia suruh aku untuk kayak dia sampai keluar lah, sampai dia keluar saya. Udah ikutlah aku pakai tangan doang. Pakai tangan aja aku ikutin tuh maunya dia tuh kan. Udah habis itu mandilah kita, habis mandi keluar, terus kita duduk makan dulu kan, kita duduk di luar makan. Terus aku bilang aku nggak bisa tidur kalau di tempat asing gini, kayak baru pertama kali ke tempat itu aku nggak bakal bisa tidur. Terus dia bilang ya udah kita duduk aja ngobrol, tapi yang bikin aku kesel tuh dia malah tidur gitu. Kayak aku mikir kayak oh enak banget lu ya udah makan, lu udah ambil
lu malah tidur gitu. Terus aku jadi kayak gimana ya nih ngebangunin dia. Akhirnya ya udahlah aku kayak dia, terus kayak pegang barangnya dia untuk dia bangun. Tuh akhirnya dia bangun lagi, terus kita ngulang kejadian yang sama. Abis dari situ kita tidur, kan aku nggak langsung pulang kan, besoknya itu baru aku pulang. Besoknya pulang, sorenya itu kan pulang tuh, terus nggak lama setelah 3 hari kemudian diajak lagi lah aku keluar ke hotel temennya kan. Dia bilang temennya itu lagi buka hotel, tapi di situ aku pikir kayak cuman kita berdua aja yang kayak berempat lah gitu kan. Dia bilang ada temennya yang sama perempuannya kan. Yaudah aku pikir berempat nih, jadi nggak bakal mungkin, aku pikirnya kayak nggak bakal ngelakuin hal yang sama. Tiba-tiba lagi duduk minum kan, di situ kita minum kan di hotel itu kan, kita minum berempat. Perempuannya temennya itu diantar pulang sama mantan aku ini, diantar pulang sama dia. Akhirnya pas temennya dia ngantar ceweknya pulang, terus kita masih ngobrol-ngobrol kan, masih ngobrol sambil minum sambil nungguin temennya ini. Temennya sampai, aku kira tuh kayak mau pulang atau nggak nginep gitu kan. Ternyata kita bakal ngelakuin. Jadi aku sendiri lah tuh di situ tuh kan. Cewek 2, cowok 2? Cowok 2, cewek 1. Ceweknya aku sendiri. Oh, terus kenal sama orangnya satu lagi? Kenal, temennya dia juga. Terus? Awalnya tuh aku emang sempat kesel sama cowokku. Maksudnya kenapa sampai kayak gini? Kenapa dia ngebiarin temennya juga ikut main sama kita? Jadi kan aku jadi ngerasa kayak korban gitu kan, Kak. Aku ngerasa korban dong. Dari situ tuh aku nggak sempat stop komunikasi karena hal itu kan. Akhirnya aku sempat lost contact sama dia selama 2 bulan. Balikanlah tuh dia sama aku kan. Dia bilang dia nggak bakal ngelakuin hal yang sama lagi karena aku juga masih sayang sama dia. Di 2 bulan itu juga aku kan gak pacaran sama siapa-siapa lagi kan. Ada akhirnya aku balik lagi sama dia tuh selama setahun tuh kan, setahun lebih. Dia perempuan malam, Kak. Dia nggak perempuan malam. Akhirnya di situ aku milih pisah sama dia. Nah di situ juga aku banget sampai aku pergi ke bar di daerah Senopati. Oh, itu yang bikin kamu trauma? Iya, enggak, itu salah satunya yang bikin aku trauma. Akhirnya aku pergilah ke daerah Senopati sama teman-teman aku ke bar di sana kan. Itu emang awalnya aku pikir kan aku galau doang kan, aku kesana pengen ngilangin galau stres aku itu dengan cara minum, terus juga teman-teman. Taunya ada satu cowok lah tuh yang dikenalin sama teman aku ke aku. Terus cowok itu, aku pikir tuh cowok itu tuh kayak tamu biasa aja. Taunya tuh cowok itu tuh manajer di bar itu. Terus karena aku di situ posisinya udah mabuk, aku kenalan sama dia. Pulanglah aku sama dia. Dia bilang dia mau antar pulang aku kan. Terus di jalan tuh dia bilang, udahlah kita masa pulang dulu, lu juga udah mabuk kan. Terus aku bilang, emang kita mau kemana? Karena aku pikir aku stres, terus aku pikirnya cowok juga ganteng. Dia putih, tinggi, terus ada tai lalatnya kan di pipi itu, di bawah bibir di sebelah sini lah. Karena aku pikir dia putih, tinggi, ganteng, terus di situ aku posisinya belum tahu kalau dia tuh manajer. Di situ aku nggak ada kepikiran buat sama sekali kayak, gue mau duitin nih orang nih, nggak ada kepikiran sama sekali ke situ kan. Aku pikir ya udah dia tamu di situ doang, sama kayak aku tamu datang ke situ. Udah dia bilang aja kita ke hotel aja dulu. Oke lah, akhirnya aku ke hotel, tapi ke hotel di daerah SCBD, tapi aku nggak nyangka gitu kalau dia bakal ngajakin ke hotel itu kan. Terus aku bilang, gila lu mau kesini siapa yang mau bayar? Tanya dia nih, dia udah siapin semua. Karena aku nggak tahu kalau dia ini manajer kan, Kak, di bar itu kan. Karena dia bilang, udah lu tenang aja, aman, ini ada gue kok, gue ada uang kok, katanya dia kayak gitu kan. Udah dari sana, karena aku udah mau bilang, gue kurang mau nih, beli minuman dong supaya enak nih. Aku mancing kayak gitu kan, mancing ke dia. Udahlah, dia bilang, beneran lo mau minum lagi? Emang lo nggak mau? Bilang, enggak, mana enak lah mainnya kalau gue nggak mau. Aku pancing dia dengan cara kayak gitu kan.
akhirnya udahlah tuh dia belilah tuh minuman tuh, beli, kita ngobrol-ngobrol tuh, terus dia tanya-tanya lu kenapa, lu kesini tuh kenapa, aku bilang kan aku ceritain lah tuh masalah aku galau karena mantan aku yang ngehamilin perempuan lain kayak gitu kan. Udah akhirnya dia bilang emang kalau misalnya gue yang ngobatin galau lu itu lu mau, terus aku bilang emang lu bisa, kayak aku kayak ngobrol-ngobrol sama dia, terus dia bilang emang lu bisa ngobatinnya, bisa lah langsung gitu. Emang jago, aku bilang-bilang kayak gitu kan, aku pancing-pancing, terus dia bilang katanya gini, emang mau coba, kata dia kayak gitu. Ya udahlah akhirnya dari situ aku bilang gas lah kalau emang jago. Dia tuh akhirnya aku pancing-pancing dia kayak, aduh gue mau mandi, lu mau ikut gak? Lu mau ikut mandi gak? Aku pancing-pancing dia kayak gitu kan, terus dia bilang emang boleh, lu kan masih statusnya masih pacar orang, belum ada kata putus. Nggak, gila lu pikir gue perempuan apaan yang gak mau putus gara-gara tuh cowok. Dia pancing, kira kita berdua mandi kan, kita berdua mandi, terus dia mulai kayak sosok jual mahal, kayak lu mandi aja nggak usah deket-deket gue gitu dia gini. Akhirnya aku pancing lah tuh kan, terus aku pancing, aku kayak megang pundaknya dia, terus kayak siram-siram air ke dia gitu, kayak pancing-pancing. Akhirnya dia terpancing lah tuh sama aku, terus tiba-tiba dia langsung meluk aku. Akhirnya dia sempat ngajakin aku untuk kamar mandi, tapi aku bilang gak enak lah, enak di kasur, aku bilang dia kayak gitu kan. Akhirnya kalau di sebelumnya mantan aku yang buat aku, kalau dia tuh aku yang buat dia, kayak aku yang lebih centil gitu di situ. Kita pindah ke kamar, pindah ke tempat tidur. Udah tuh dari situ aku cium lehernya dia, terus aku turun kayak barangnya dia itu, untuk dia itu aku sapin, terus aku jilatin pipinya dia, terus kayak perutnya dia, pusarnya dia, aku isi dia. Dari situ langsung dia kepancing, memang bener-bener kepancing banget sama aku. Terus dia langsung tuh suruh aku untuk di kasur, dia bilang. Akhirnya dia kan posisi aku itu dia cuma ini doang kan, dia bukanya dia, habis dia buka langsung dia langsung benar-benar ngainin aku kan, aku itu. Terus udah tuh baru di situ, terus karena emang durasinya dia cepat banget ke aku ada kali sekitar 15 menit lah, itu langsung keluar dia. Segini doang kemampuan, lemah banget, aku gituin kan. Terus kata dia, lo hebat banget, dia sempat bilang kayak gitu kan, lo nantang gue lagi. Terus aku bilang, ya kalau misalnya masih bisa berdiri lagi tuh gas lah, aku ledekin kayak gitu kan. Terus gue bilang, kalau gimana, kata dia kayak gitu kan. Ya emang kenapa, kan bisa digunain, aku bilang kayak gitu tuh. Aku nggak nyangka tuh kalau misalnya itu bakalan jadi kenyataan gitu, tapi bukan hari itu juga iya. Akhirnya dari situ ya guys, gak boleh ya. Iya, terus akhirnya dari situ kita berdua pacaran sampai 3 tahun lah. Dan pas di 3 tahun itu kita mau pisah, ternyata Tuhan negur aku sama dia di situ. Tuhan aku anaknya dia kan, itu belum nikah. Tuhan tegur aku sama dia di situ, terus aku hamil anaknya dia, terus aku bilang ke dia. Tapi sebelum aku tahu itu, dia awalnya emang kan aku kan emang nggak lancar gitu ya, kayak nggak tentu gitu tuh aku itu. Dia tuh pas bulan aku tahu aku itu, jadi tuh di hari bulan itu dia pulang karena dia mau ada keperluan lah di kampungnya dia. Ternyata sampai di kampungnya dia itu dia balikan sama mantannya dia, mungkin karena dia pikir dia mabuk di sana, terus dia mau balikan sama mantannya dia yang itu. Dia mau,
akhirnya mungkin dia nggak tahu problem kayak gimana, Pak aku juga nggak tahu dia udah ngerencanain kayak gimana, dia nikah di sana. Sedangkan posisinya di situ aku belum tahu kalau aku lagi anaknya dia. Dia nikah sama mantannya yang di kampung itu, yang sebelum aku ini. Nah dia nikah sama mantannya, aku ya udah dong karena aku tahu dia belum, dia nikah tuh belum ada kata putus. Jadi aku tahu dia pulang itu cuma seminggu di sana di kampung. Dan pas hari ketiga tuh dia mau pulang, dia nikah dulu di sana. Dan posisinya itu aku masih emang benar ada hubungan sama dia. Sejam sebelum dia nikah itu dia masih teleponan sama aku. Jadi dia bohong. Dia bohong, dia ninggalin aku. Dan di situ kan aku pikir aku nggak ada kenapa-napa, ya udah aku biarin aja dong. Belum ketahuan. Nah tapi pas dia udah nikah tuh kita juga masih sering ketemu. Soalnya dia bilangnya tuh sama aku, dia ngakunya itu dia dijebak. Dia dijebak terus dia datengin aku, temuin aku, dia bujuk aku buat tetap sama dia, nggak boleh ninggalin dia, dan bodohnya aku mau gitu. Jadi diam-diam dari istrinya itu dia masih sering ketemu sama aku, masih sering-sering main. Pas aku sadar aku udah enggak 2 bulan tuh, aku sempet rada takut tuh emang di situ. Tapi kan aku pikirnya dari sebelumnya aku juga emang nggak teratur, ya udah aku biasa aja lah kan, nggak perlu cek gini-gini. Terus mama aku sadar tuh pas udah jalan 3 bulan, aku kan kayak karena aku punya lambung kan, aku pikir kayak ya udah nih aku lambungku yang sakit atau gimana. Terus mamaku kayak curiga lah sama aku. Tiba-tiba besok paginya itu subuh itu mamaku lemparin ke aku. Mamaku beli tanpa sepengetahuan aku. Terus mamaku ngetes aku, mungkin emang karena mama yang udah lebih tahu kali ya. Terus mama curiga sama aku. Akhirnya mama belilah tuh. Terus mama lemparin ke aku, mama bilang, bangun kak, coba kamu tes dulu. Mama curiga sama mama kayak gitu kan, karena emang aku nggak ngerti cara-cara pakai tes itu kayak gimana. Aku lah sama mama ke kamar mandi, mama lah yang cek itu kan, kayak aku cuma disuruh ini pipis udah, terus mama yang cek. Dan aku kan nggak dikasih lihat sama mama hasilnya kayak gimana. Akhirnya mama suruh si Joko itu untuk datang ke rumah. Itu aku sempet deg-degan kan, kayak aduh ini gimana nih, apa bener aku positif atau enggak di situ posisinya kan. Aku juga mikir mana nih si Joko udah kawin juga ya kan. Mama pakai tes, tapi aku nggak tahu itu hasilnya positif atau enggak, karena kan mama yang tahu kan. Mama cuma suruh aku panggil si Joko ini ke rumah, mungkin itu yang mau mama sampein kan. Dari situ terus aku panggil dia lah kan, aku bilang tadi pagi aku ceritain tuh ke dia, tadi pagi mama ngelemparin tes gue, terus kita cek, terus dia bilang lu hamil gue. Dia langsung to the point kayak gitu, kalau kan lu hamil gue. Terus gue nggak tahu, pokoknya gue udah stres banget deh nih, mama udah suruh lu datang ke rumah. Aku bilang kayak gitu kan. Terus dia bilang ya udah ntar malam gue pulang kerja gue ke rumah. Emang benar dia ke rumah malam itu juga. Pas dia ke rumah, mama nggak suruh aku masuk, mama cuma suruh dia yang masuk. Mama suruh dia masuk, terus aku disuruh tunggu di atas di kamar aku. Mama bilang mama ngobrol sama dia. Mungkin mama ngasih tahu ke dia kalau memang tuh hasilnya positif. Terus aku nggak tahu lah tuh mama ngobrol-ngobrol apa sama dia. Tiba-tiba dia naik ke atas ke kamar aku. Terus dia bilang, mama lu gila ya. Mungkin mama minta untuk aku ngejatuhin itu ke dia, ngejatuhin aku ke dia. Mama jadi mama suruh dia untuk beli obat buat ngejatuhin ini ya. Karena mungkin mama pemikirannya kayak gini kak, kayak mama mungkin takut aku dibilang kayak gimana baru situasinya ini kan si Joko udah nikah kan kak. Mungkin mama nggak mau kali denger aku diomongin sama orang gara-gara aku sama si Joko ini kan. Terus dia bilang kalau dia tuh nggak mau Bagus dong. Iya, emang aku awalnya bilang bagus. Oke. Nah dari situ
tiba-tiba dia hilang. Setelah ketemu sama mama tuh dia hilang kabar 2 minggu Kak. Terus aku kan, sedangkan mama sering nanya ke aku, kayak ngebacotin aku mulu, kayak itu gimana sih Joko, gimana, terus ini mau gimana, karena akunya juga stres. Aku pikir dia tuh nggak datang-datang, terus kayak gimana. Akhirnya mama ngambil tindakan. Mama telepon dia, karena mungkin pas situasinya mama telepon dia lagi pulang, lagi di rumahnya kali. Situasinya tuh yang megang HP itu istrinya. Mama udah nggak tahan mungkin ya sama emosinya mama yang mama pendam. Akhirnya di telepon lah itu istrinya mama. Sempat cekcok lah, emosi lah sama si Joko ini. Mungkin karena udah nggak ada kabar 2 minggu, dia emosi, mama telepon lah tuh si Joko. Pas banget mungkin emang si Joko lagi di rumah, baru mungkin yang pegang HP-nya ini istrinya kan, Kak. Istrinya yang angkat, istrinya cekcok sama mama. Terus dia mungkin nggak ngakuin ini ke istrinya. Sebenarnya istrinya tahu tuh kalau aku emang mantannya dia. Terus istrinya juga tahu kalau misalnya emang dia tuh masih sering-sering datang ke aku gitu. Gimana? Dari situ Jadinya gimana? istrinya tuh awalnya nggak mau ngakuin ke istrinya. Dia nggak mau ngakuin ke istrinya. Akhirnya mama sama keluarga aku ke kosannya dia datengin, tapi dianya nggak ada sama istrinya. Pas telepon kedua kalinya istrinya bilang kita baru sampai kos, tadi kita lagi beli makan bla 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 bla. Udahlah. Dia bilang katanya nanti dia yang mau ke rumah. Dia telepon mama katanya nanti dia yang ke rumah sama keluarga istrinya. Dan dari situ dia nggak ada ke rumah tuh. Dia nggak ke rumah. Pas akhirnya udah jalan 2 bulan dia bilang mau beli obat kan buat ngejatohin kan. Siapa? Si Joko ini, Joko ngasih kabar. Iya awalnya aku juga bingung tuh. Awalnya dia bilang jangan, tapi pas udah lama nggak ada kabar, udah jalan 3 bulan, aku gitu dia bilang katanya dia mau beli obat kan. Dia mau ngasih uang buat beli obat buat ngejatohin. Sampai situ nggak ada tuh dia. Malah sebaliknya, mantanku yang udah nikah ini nih, si Bambang ini yang beliin, kasih uang untuk beli obat segala macam itu. Bisa, dia kan ada hubungannya. Iya, jadi tuh mungkin dia bilang kan, emang kan aku kan sempat cerita ke dia kan, sempat ketemu sama dia, terus aku cerita sama dia kalau misalnya aku tuh lagi ngandung anaknya si Joko ini. Tapi dia yang baik tuh sama aku, dia yang kayak udah lu jatuhin aja, gue kasih uangnya, gue yang tanggung jawab gini. Iya. Ada tuh akhirnya dia yang ngasih uang ke aku itu sempet aku, tapi emang gak jatuh Kak. Aku udah minum obat segala macam. Jadi akhirnya karena dia emang gak ada tanggung jawab, kan habis dia bilang dia mau ngasih obat itu gak ada, akhirnya keluarga aku bilang gak usah dijatuhin untuk, terus keluarga aku bilang udah kita tanggung jawab aja, kita yang rawat kamu, nggak apa-apa, tapi dengan situ catatan aku nggak boleh untuk lakuin hal yang sama kan. Akhirnya udah dari situ aku trauma sama laki-laki ya. Aku lahirin anak aku selang 3 bulan. Aku tuh temen aku langsung, kan aku nanya kerjaan kan, karena nggak mungkin kan aku nggak kerja terus nanti anak aku harus minum susu dari mana. Walaupun emang keluarga aku nanggung semuanya, tapi kan aku kan sebagai orang tua harus juga cari uang kan. Karena temen aku bilang udah lu ikut sama gue aja kerja jadi sih gini-gini. Gue bilang gue nggak sih, tapi kan ya udah nggak apa-apa kata dia. Oke lah. Dari situ aku juga ketemu sama Gadun tuh Kak. Dari situ aku ketemu sama Gadun. Emang Gadunnya nih berduit lah, bagus, koko ganteng gitu lah. Emang bener-bener idaman aku juga gitu, putih, ganteng, badannya juga bagus. Awalnya aku minum sama teman-teman aku tuh di salah satu bar di Kemang. Akhirnya dari situ teman aku ngenalin tuh si ini nih ke aku. Emang dia baik sih, Gadun itu baik awalnya.
dia baik. Terus kayak kita pulang tuh minum pulang, aku nggak langsung pulang, teman-temanku semua pulang, aku ikut sama si ini. Kerjaannya Aku Gadun itu dia punya ini salah satu tempat karaoke di Mangga Besar. Terus? Udahlah, terus aku ikut sama si ini. Terus mereka kayak dia ngajak aku kan satu malam sama dia. Udahlah, terus awalnya aku kan kayak nggak expect kayak sama untungnya dia ini kan, dan ternyata tuh kak dia nggak disuruh. Si Gadun itu nggak disuruh dia, karena aku pikir nih Gadun bakal ngebiayain aku, tuh aku juga butuh uang, butuh ini, akhirnya ya udahlah aku main aja sama dia. Namanya juga orang Chinese. Iya. Oke, akhirnya dari situ aku nggak pikirin masalah itu, aku main lah sama dia kan. Aku servis lah dia sampai pas tuh malam itu. Servisnya gimana? Ya aku yang kayak aku manjain, pertama aku ajak ke ini sih minum dulu lagi di situ. Habis itu udah mulai pusing, kok juga udah nggak mampu minum lagi. Aku panci lah tuh kok, terus aku buka koko ya kan. Habis dari situ udah sama-sama gil kan, udah akhirnya aku siapa tuh untungnya dia tuh kan. Dari situ terus gak lama sebaliknya Koko juga udah naik banget kan, akhirnya Koko lah tidurin aku tuh. Koko habis aku kayak gitu nggak pakai lama udah langsung keluar. Dia langsung keluar gitu, nggak sampai berapa menit dia langsung. Kamu ngapain? Ya aku cuman cium doang. Enggak, dia main sama aku, dia tidurin aku. Iya dimasukin terus nggak sampai berapa menit tuh dia langsung keluar. Udah tuh, karena aku nggak mau banyak ngomong kan, aku juga pikirnya kan aku cuma butuh duit doang. Udahlah, akhirnya dari situ, malam itu juga tuh dia ngasih aku 25 juta. Terus? 25 juta, besok iya. Udah aku bilang kan ke teman-teman aku tuh, itu kan aku nggak langsung tidur, emang cuma Koko langsung tidur, tapi aku nggak tidur kan. Terus aku bilang ke teman-temanku, gila nih orang ngasih gue 25 juta, aku bilang kayak gitu kan ke dia, ke teman-teman aku. Terus akhirnya teman aku bilang kayak gini, serius emang barangnya bagus apa, kata dia gitu. Udah kayak spek artis ya. Nah makanya aku juga emang bener-bener nggak kayak, wih 25 juta cok ya. Terus aku udahlah, dari situ aku bilang, terus teman-teman aku bilang pesta, jangan lo lepas Dun, kata teman-teman aku kayak gitu tuh kan. Udah akhirnya mami aku bilang, kamu emang ketemu deh sama emang dikasih berapa? Wah aku nggak mau bilang tuh ke si mami kan kalau aku dikasih 25 juta, tapi karena udah ada bocoran dari teman-temanku juga, mami bilang coba sini gue minta nomor tuh katanya mami kayak gitu kan. Kayaknya udah aku kasih. Dari situ mungkin karena mamiku sering minta uang buat perawatan aku atau segala macam kayak gitu, selang 3 hari aku ketemu dia, itu tuh Gadun langsung hilang kontak. Langsung sudah nggak benar-benar diblokir semua, kita semua tuh yang berhubungan sama dia tuh emang diblokir. Udah dari situ aku hilang gitu, karena aku pikir udahlah gue udah nggak mau lagi kayak gini, aku pikir kayak gitu kan. Aku sering cerita, ada satu perempuan di sana di tempat aku kerja itu, dia tuh emang perhatiannya tuh kayak lebih gitu ke aku kan, terus aku kayak nyaman gitu lah sama dia. Aku sering cerita kayak tentang klien-klien aku yang sering main sama aku kan sering curhat sama dia kan, terus kayak aku galau sama siapa-siapa itu aku sering banget curhat sama dia, terus dia juga kayak ngertiin aja gitu loh apa yang aku iniin ke dia. Ada teman aku cewek, aku ketemu lah sama si Cici ini, temanku, emang dia tuh kayak perhatian gitu. Aku ketemu lah sama Cici ini, aku sering curhat sama dia, terus aku sering ngajak dia jalan, temenin aku segala macem. Dia juga
baik sama aku, dan aku awalnya tuh nggak tahu kalau misalnya emang dia nih naksir aku, si Cici ini, karena aku pikirnya kan dia teman aku, teman curhat aku gitu. Tapi emang aku nyaman sih sama sikap dia ke aku yang perhatian, terus baik sama aku. Terus aku tuh kayak emang bener-bener ini sama dia kan, akhirnya dia ngakuin lah ke aku. Dia bilang katanya kalau dia tuh suka sama aku. Awalnya aku kayak udahlah gue pacaran sama dia aja, kalau pikir aku kan gak bakal dia apa-apain gitu, nggak juga. So kita juga mungkin kayak cuma pacaran kayak begitu doang. Pemikiran aku di situ tuh awalnya. Akhirnya aku nyaman, aku sering pacaran sama dia, kayak kita sering ngelakuin hal-hal bibir. Sama si Cici ini? Iya, sama Cici. Terus jadi kamu suka? Iya, aku suka. Akhirnya karena emang pemikiran aku kayak laki-laki itu emang bikin aku sakit banget gitu, sampai aku setrauma itu. Terakhir itu di Koko kan. Akhirnya udahlah. Disclaimer ya guys, kita tidak mendukung yang namanya LGBT, itu hal yang dilarang negara maupun agama. Jadi kalian jaga pergaulan kalian masing-masing, jangan sampai penyuka jenis. Ya akhirnya aku nyaman sama Cici, terus aku pacaran lah sama dia. Dia emang nggak feminim banget Kak. Dia tuh emang kayak awalnya itu dia tuh masih kayak rambutnya dia masih panjang. Setelah pacaran sama aku, dia ngerubah diri, dia tuh emang bener-bener jadi tomboy banget, jadi yang sesungguhnya gitu. Jadi kamu ceweknya? Iya, aku ceweknya, dia cowoknya. Kalau pacaran gimana? Ya paling kita cium bibir, terus kayak pelukan, terus kayak dia ngecium aku. Kalian berhubungan berapa lama? Sampai sekarang aku masih berhubungan sama dia. Terus tapi benar-benar udah nggak mau lagi sama laki-laki? Enggak, udah nggak mau lagi. Aku udah trauma itu sih sama lagi. Tapi kan berarti kan kamu punya anak ya? Iya. Anaknya cowok? Cewek. Nah, tuh kalau kamunya kayak gitu, ntar anak kamu gimana? Ya emang aku nggak tahu, mungkin nanti di suatu saat aku bakal berubah atau gimana sih. Tapi emang sekarang juga sih aku lagi deket juga sama satu laki-laki. Jadi kamu mencoba buka hati lagi, tapi aku masih belum bisa ngelepas si Cici ini. Jadi kamu deket sama cowok dan cewek. Iya. Tapi kalau kedepannya kamu pengennya normal lagi, atau gimana? Iya, emang sih sebenarnya ada dukungan dari keluarga untuk suruh normal lagi sih. Kayaknya emang aku mau normal lagi. Ya harus normal lah ya. Iya. Karena kan karena kamu merasa trauma dan pesimis tuh, Iya. Akhirnya merasa laki-laki itu brand. Sebenarnya mungkin ada laki-laki yang tidak brand, tapi hanya ada di komik. Laki-laki semua brand. Jangan dibikin stresan, ya kan, enjoy aja. Terus ya kan brand atau tidaknya kalau kita mau dibohongin apa enggak sama dia, tergantung kitanya. Kalau kita bisa menolak dia, kitanya bisa tegas sama dia, dia juga nggak akan bisa main-main kita sembarangan. Itu ya Say. Jadi udah, saran aku mendingan putusin aja pacar kamu yang cewek, karena itu nggak bagus kan. Masa jeruk makan jeruk. Ya kan, masih laki-laki tuh ya walaupun berarti dia lebih enak daripada cowok cewek, ya nggak? Karena nanti gimana, masa lo sama dua-duanya lo punya lubang, ya kan? Tidak maksimal dong kan gitu. Secara agama juga nggak boleh, secara pergaulan nggak boleh. Negara kita juga kan aturannya kan nggak boleh kalau misalnya ada pernikahan sama jenis itu dilarang. Jadi saran aku udah, kamu blok aja nomor cewek teman kamu itu, walaupun baik tapi nggak bawa pengaruh yang baik juga buat kamu. Itu kan kamu mikirin masa depan anak. Carilah laki-laki yang lebih bertanggung jawab. Walaupun sekarang masih trauma, mungkin nanti 2 tahun lagi, 3 tahun lagi kamu udah mulai terbuka. Tapi jangan lanjut sama yang cewek ya. Kayak gitu. Jadi guys, sekali lagi jangan dibully, jangan dijudge seperti apa. Ini adalah pengalamannya dia. Mudah-mudahan kita semua bisa terhindar dari pergaulan-pergaulan yang bisa membawa kita ke kesesatan. Hati-hati memilih teman, memilih kerjaan, memilih pasangan, memilih jalan hidup, memilih
tempat nongkrong itu juga sangat penting karena kan awalnya semua rata-rata dari podcast ini nongkrong, clubbing kayak gitu-gitu ya. Jauhilah kalau nggak penting-penting banget. Selain merusak kantong, merusak juga kesehatan kita, ya kan? Kalau ada donatur sih nggak apa-apa ya kan? Iya. Tapi kalau nggak ada donatur ya tiap malam gempor juga ya. Uangnya habis gak karuan, mending ditabung. Karena zaman sekarang lagi susah-susahnya lah ya. Oke, gitu aja ceritanya. Mudah-mudahan kamu dapat kehidupan yang lebih baik ke depannya, jodoh yang lebih baik, dan bisa membesarkan anak kamu dengan semangat. Terima kasih.